Di bawah jembatan bambu itu ada sosok perempuan yang melihat dan tersenyum sangat lebar. Jadi, gini ceritanya. Dulu waktu masih sekolah SMP, sekitar 10 atau 9 tahun yang lalu. Nah, zaman dulu itu kan masih jarang ada kendaraan tuh. Nah, jadi berangkat ke sekolahnya itu kita jalan kaki. Jarak dari rumah ke sekolahan itu sekitar 3 kilometer. Nah, kalau mau berangkat dan pulang sekolah biasanya kita bareng-bareng tuh. Kalau dari yang desa aku biasanya ada 5 atau 6 orang. Nah, kita bareng-bareng jalan lewat kampung-kampung dan lewat sawah yang ada di jembatannya. Karena kalau kita lewat jalan raya itu lebih jauh. Jaraknya kayak kalau lewat jalan raya itu 4 kilo. Kalau lewat jembatan jadi 3 kilo. Kan lumayan tuh. Tapi jembatan bambu yang kita lewatin itu udah agak tua gitu. Jadi udah banyak yang keropos. Cuman ada kayak 5 atau 6 bambu gitu, agak panjang sih jembatannya, tapi udah tua, jadi bahaya banget. Apalagi kalau musim hujan dan sungainya itu sering banjir. Awalnya biasa aja, tapi tahun ketiga sekolah itu mulai ada kejanggalan-kejanggalan. Karena kan tahun ketiga itu kan kelas 3 itu kan banyak ujian ya, jadi banyak les-les. Nah, kalau pulang les itu kan sore, sekitar jam 4 atau jam 3 jam 4-an lah. Nah, kalau dari sekolahan itu pulang jam 3 sampai ke rumahnya itu sekitar jam 4-an. Nah, tapi kita tuh kan seringnya kalau pulang sekolah ya sambil jalan gitu, bercanda, banyak duduk-duduknya gitu. Jadi sampai ke rumahnya itu kadang udah gelap. Nah, suatu hari kita yang kelas 3 ini kan ada les. Kita ceweknya ada 4, cowoknya ada 2. Dah, kita pulang bareng. Nah, sore itu kebetulan lagi abis hujan, tinggal gerimis-gerimis doang. Terus kan kita berempat, udahlah pulang aja, paling juga kalau banjir nggak yang tinggi banget. Banjirnya itu kadang sampai ke jembatan, jadi jembatannya tenggelam. Tapi sore ini untungnya enggak. Jadi kita putuskan untuk lewat jembatan lagi. Nah, terus udahlah kita lewat satu-satu kan. Kita dulu nih yang cewek-cewek bertiga, kita di depan, terus yang cowok 2 tuh di belakang. Nah, pas sampai di ujung jembatannya, tiba-tiba teman aku ini yang di tengah-tengah cewek, ini kan aku, ini teman aku, ya ini teman aku lagi yang cewek. Nah, yang ketiga ini dia tiba-tiba kepleset, panik dong kita. Nah, untungnya pas kepleset itu di pinggiran kan ada batu yang besar itu masih masih bisa pegangan nih. Nah, terus temen kita yang cowok, kita kan panik langsung mau nolongin semua kan, tapi temen kita yang cowok bilang udah yang cowok di sini aja, kita yang mau nolongin gitu. Terus langsunglah teman kita yang cowok ini turun buat nolongin teman aku ini. Kita yang berdua cewek-cewek masih di ujung jembatannya. Nah, terus pas temanku lagi ditolongin ini, aku lihat dari bawah jembatan itu ada perempuan pakai baju putih. Dia kayak di arus sungai itu, dia ngeliatin sambil tersenyum lebar. Aku nggak berani cerita ke teman-temanku, takutnya mereka tambah panik. Terus aku langsung nepis lah gitu, aku nggak mau lihat penampakan itu. Aku fokus ke temanku ini. Akhirnya setelah beberapa menit, temanku ini berhasil diselamatin sama 2 teman cowokku ini. Udah kan, udah naik ke atas, basah semua tuh, udah basah kotor kan. Udah kan itu sekitar jam itu mau maghriban lah pokoknya. Dan temanku yang tadi kejebur ini kakinya agak tergilir, jadi kita tuntun lah bertiga. Nah, pas udah kan jembatan, terus habis itu mau ke jalan besarnya ini kan naik dulu nih, naik sawahan dikit. Nah, pas kita lagi naik ini, dari belakang terdengar suara ketawa kenceng banget. Kita bertiga langsung lihat-lihatan, tapi kita diem tuh, kita nggak berani ngomong, takutnya malah panik. Kita lanjut jalan. Alhamdulillah nih, pas udah sampai jalan besar, terus temanku yang tadi kecebur ini dia cerita, pas katanya pas lagi kecebur itu dia tuh nggak kepleset, tapi kayak ada yang narik kakinya. Terus pas di dalam air juga kakinya dua-duanya kayak ditarik, kayak mau ditenggelamin. Tapi kan karena dipegang ini sama 2 temanku yang cowok ini, sambil temanku berdoa, terus berdoa, akhirnya kaki yang kayak kerasa dipegangin ini udah nggak ada yang megangin lagi. Terus disitulah temanku bisa diselamatin. Terus pas di perjalanan pulang itu aku juga cerita tuh kalau aku ngeliat perempuan yang tadi. Terus ternyata yang ngeliat bukan cuma aku, temenku ini, temenku yang nggak tenggelam, dia juga ngeliat. Cuman dia juga nggak berani ngomong, takutnya kita pada tarik semua.
Semenjak itu, kalau hujan dan pas banjir kita nggak pernah lewat situ lagi. Kita mendingan kalau hujan lewatnya jalan besar walaupun lebih jauh.